hidup dengan benar adanya. Sombong akan harta adalah racun dunia. Tiada bedanya antara kau dan dia. Sesungguhnya kita sama di mata dunia. Di balik setiap nada yang menyentuh kalbu, terselip perjalanan panjang seorang produser merangkap pencipta lagu. Inilah kisah Joki Huang, sang penjaga harmoni yang menenun benang-benang dharma melalui melodi. Bagi para pencinta lagu-lagu rohani Buddhis, nama Joki sinonim dari ketulusan berkarya. Bermula pada tahun 1986, lagu Buddhis pertama diciptakannya, berjudul Dhamma Sang Buddha. Hari-hari datang silih berganti, Dhammamu tetap tak pernah lupa. Sejak saat itu, aliran karya tak pernah terhenti. Joki adalah pencipta lagu yang produktif. Lebih dari 4 dekade, seratusan lebih lagu telah mengalir melalui pena dan hatinya. Karya-karyanya adalah pujian dan ajaran Buddha, guru yang dijadikan kompas kehidupan. Karyanya antara lain, Bila Mengenal Sang Buddha, Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya. Lentera Dunia, Dialah lentera dunia, dialah sang bagawan. Hari Katina, Mari berdatangan di hari Katina, hari persembahan. Hadirkan Cinta, Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, panjatkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. lebih dari 40 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ia adalah saksi bisu dari ketekunan dan ketulusan. Joki Huang telah membuktikan musik bukanlah hanya sekedar hiburan, melainkan jembatan spiritual, sebuah cara paling indah untuk menyebarkan kebajikan. Joki bukan hanya pencipta lagu, tapi juga inspirator. Joki, melodi hati, harmoni abadi. Saya tahun 86 baru pertama kali bikin lagu Rohani Buddha, tapi sebelumnya sudah bikin. Pertama kali judulnya Dhamma Sang Buddha. Nah, saya mau tanya nih, pernah tahu nggak di lagu Buddhis itu kan ada syair-syair tentang ajaran Buddha. Bedanya ajaran Buddha di lagu dengan ceramah itu bedanya apa? Pernah tahu nggak? Orang ada yang ceramah nih tentang isi ajaran Buddha dengan syair lagu yang ada ajaran Buddhanya. Itu bedanya apa? Pernah tahu nggak? Bedanya lagu sama ceramah udah tahu belum? Bedanya apa? Lagu yang ada ajaran Buddha sama ceramah, bedanya apa? Oke. 2 hari lalu saya ada isi di Nalanda sebagai dosen tamu ya. Pertanyaan ini juga saya ajukan ke mahasiswanya juga. Mereka banyak kasih feedback ya. Sebenarnya gini,
ceramah kan sekali ya, ceramah sekali jalan ya. Lagu itu diulang-ulang, lagu itu diulang-ulang. Syairnya pun misalnya ya, lagu hadirkan, tadi nyanyi lagu apa tadi? Sang Guru, bersujudlah semua makhluk di hadapannya, di hadapan Sang Guru kan, Buddha kan. Nah, kita menyanyikan itu berulang-ulang. Tanpa sengaja harusnya kita masukin dalam hati. Bedanya ceramah dengan lagu, ceramah itu kan kita ini kan, oh ya udah ada yang mengulas tentang meta, tentang anatta, tentang apa, dengerin sini. Kalau lagu tuh langsung dimasukin ke hati, baru dicerna. Kalau lagunya hanya happy-happy aja, sebenarnya lagu itu sama aja, datar, flat ya. Lagu di rohani Buddha atau rohani lain itu ngefeknya banyak sebenarnya. Kalau lagunya tuh diamati, dihayati, terus diaplikasikan ke sikap perbuatan kita. Sebenarnya itu. Kemarin saya temanya internalisasi Dhamma Sang Buddha melalui seni lagu, sama aja berarti. Lagu kalau hanya didengar happy, terus selewat pulang, itu nggak ngefek, nggak ada efeknya. Lagu saya ada hadirkan cinta itu, hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati. Itu aja diulang-ulang. Itu baru satu lagu loh. Jauhkan diri dari amarah. Ya kan? Berapa amarah? Harusnya kita renungin, oh syairnya begini nih. Syairnya, oh iya, tentang ini. Baru ada efek ke kita. Dan itu berulang-ulang loh, lagu itu loh. Saya baru bikin lagu itu baru 40 tahun lalu. Nah, gimana nggak melekat kalau bikinnya dari udah 100 tahun lalu. Dan itu berulang-ulang dari zaman ke zaman. Itu lagu tetangga kita kan bikinnya dari tahun berapa itu? Udah lama ya. Berapa ratus tahun lalu. Nah itu bedanya. Dan kalau lagu, ada yang bilang misalnya, pertama saya tantangannya begini loh, waktu saya bikin lagu Buddhis tahun 86, enggak maksudnya tuh mengalir sekarang. Sekarang ya ada juga tantangannya. Dulu mana lagunya dikit, waktu zaman saya kan tahun 86 kan, lagunya dikit. Terus kita mesti mikirkan, oh ya itu perlu biaya segala macam, oke lah. Tapi tantangannya adalah, kan lagu kan bisa mengantar orang ke neraka katanya. Banyak yang ngomong gitu loh, nggak satu orang, tapi ada beberapa orang. Sampai kemarin pun masih ada yang ngomong begitu. Saya bilang itu kan tergantung lagunya. Kalau lagunya, misalnya ya, dulu saya pernah, nggak tahu sekarang masih ada nggak sih diskotik, saya nggak tahu sih. Nah itu kan banyak narkoba, itu kan diiringin sama musik, kena lah orang situ. Itu lagu juga tuh. Tapi ada juga orang mendapat pencerahan dari lagu. Pangeran Siddhartha waktu itu lagi meditasi di 6 tahun di Uruvela. Terus 6 tahun loh, udah kurus kering, dia bertapanya dengan ekstrim, benar-benar dia minum ya dari air hujan. Terus ada pemain kecapi yang melantunkan mungkin kurang lebih kecapi senarnya kencang, putus senarnya, terlalu kendor, ya fales. Nah baru tersadarkan habis itu meditasi di bawah pohon Bodhi,
di Bodh Gaya, kemudian mencapai pencerahan Buddha. Nah, lagu kalau dibikin, kita kondisikan secara benar, itu hasilnya akan maksimal. Itu lagu. Nah, lagu itu ada berisi ajaran. Tetapi kalau kita hanya memuji-muji, membela lagunya, hanya menjunjung misalnya guru kita doang, tapi kita tidak melaksanakan ajarannya. Buddha tidak pernah mengajarkan seperti itu. Di dalam sejarahnya Buddha, murid-muridnya yang saya tahu ya, ada yang lama menjadi arahat, ada yang hanya setelah Buddha bercerita tentang syair, jadi arahat. Misalnya Sariputta. Sariputta itu Buddha baru habis ngobrol soal syair seperti Dhammapada mungkin ya. Habis itu jadi arahat. Yang lama itu Ananda. Makanya Buddha bilang waktu sebelum parinibbana, Buddha parinibbana, Ananda itu belum jadi arahat. Padahal setiap hari itu bareng. Dia mencatat apa yang Buddha korbankan. Dan tidak menjadi arahat. Kenapa? Dekat Buddha, memuji Buddha tidak jadi jaminan. Yang membuat kita mencapai kesucian adalah berlatih. Berlatih sesuai dengan ajaran Buddha. Paling cepat itu salah satunya meditasi sih sebenarnya. Tapi hanya duduk, diam, konsen, itu juga tidak membuat terlalu yang benar itu pancarin meta sih menurutku sih, pancarin meta. Duduk konsentrasi lama, pancarin meta, peduli sama orang. Itu menurutku sih, bukan duduk diamnya, bukan hanya perhatiin napas. Nanti biasanya yang konsentrasi gitu biasanya itu sakti. Setauku sakti sih, setauku. Tetapi kalau mau pancarin meta, peduli sekali, terus kita ekstrim, agak sedikit inilah. Kalau meditasi cuma 5 menit ya gak cukup ya. Kita bukan siapa-siapa ya, kita hidup di zaman sekarang. Gak cukup menurutku. Gitu. Itu yang saya dapat. Halo? Itu yang saya dapat sepanjang saya mempelajari Buddhis. Oh ya, sebelumnya saya sekolah di tempat yang tidak mengenal ajaran Buddha ya. Saya baru kenal ajaran Buddha ini tahun 86 saya. 86 pas saya bikin lagu Buddhis pertama Dhamma Sang Buddha. Saya kuliah di Untar. Pertama kali bikin lagu, saya tanya teman, bener nggak ya syairnya ya? Teman bilang salah. Karena apa? Saya bilang Tuhan itu di atas. Apa gitu saya? Dia bilang enggak, konsep Tuhan begini. Nah dari bikin lagu lah saya dulu itu kenal agama Buddha. Bertahun-tahun saya belajar Buddhis itu dari lagu. Dan setiap kali saya bikin lagu, saya selalu bertanya ke teman-teman yang Buddhis sudah lama, atau ke Bante, atau dulu itu Ayah Santini. Syair ini benar nggak ya? Syair ini benar nggak ya? Nggak tahu sekarang orang bikin lagu bertanya apa enggak. Kemarin saya ikutin perjalanan Walk for Peace-nya Bante, apa itu? Panyakara ya. Yang leadernya itu ditanyain sama agama sebelah ya. Bawa apa? Demo. Ini kamu dari mana? Saya dari alam, ajarannya gini. Terus kamu gimana? Kamu nggak bisa mencapai surga kalau nggak lewat ini. Nah ini Bantenya bilang, kita beda konsep. Karena kita itu berlatih. Kita tidak ada worship, tidak ada pemujaan.
Buddha tidak pernah mengajarin orang pemujaan. Mau muja apa enggak. Bante Ananda saja yang setiap hari ketemu Buddha. Sampai Buddha mau parinibbana, tidak mencapai kesucian. Itu yang bareng Buddha, bareng. Kita harus berhati. Nah, Buddha ajarin Bante Ananda waktu itu. Ya udah, silakan kamu berhati. Jadi sampai konsili pertama, biar semuanya jadi arahat, ikut itu, ikut Bante yang ikut konsili itu, ikut perjamuan itu ya, perkumpulan itu jadi arahat semua, benar. Beberapa saat sebelum konsili pertama, Bante Ananda jadi arahat, itu benar. Bante Ananda menjadi arahat bukan karena bersujud ke Buddha, bukan karena dekat Buddha, bukan. Tetapi karena berlatih. Waktu itu Buddha waktu mau parinibbana ada mengatakan begini kalau nggak salah. Apa ya? Atadipa, wiharata, atas sarana, ananya sarana. Satu lagi Dhammadipa, Dhamma sarana, ananya sarana. Yang artinya kurang lebih begini ya. Jadilah dirimu pulau untuk dirimu. Jangan mencari yang lain, perlindungan yang lain. Kamu bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadilah dharma peganganmu. Jangan mencari yang lain. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih aja begitu. Kita udah ini loh, kita sudah di jalur ini. Di jalur ajaran yang membuat kita akan menjadi bahagia, mencapai tujuan UPK. Sebenarnya UPK, bahagia itu sebenarnya bukan akhir. Suka duka, kita akan lewat tuh suka duka. Ujungnya UPK sebenarnya. Nah UPK seperti apa? Itu nggak bisa dijelasin kalau tidak latihan. Coba latihan meditasi 3 bulan. Kalau 5 menit, 10 menit itu tidak cukup. Tidak cukup. Coba 3 bulan baru kita bicara. Itu mesti lama sekali, meditasi mesti lama. Meditasi nggak mesti duduk kok. Berdiri bisa, berjalan bisa, lagi kenapa bisa. Terus pancarin hal-hal baik. Dulu ya ada yang pernah bilang, Buddha lewat aja, bunga yang sudah layu mekar. Kenapa? Karena pancarannya kena. Pancarannya kena. Terus ada yang itu kita kan belajar nih. Kita harus hindarin ini, kita harus tidak berbuat jahat. Kita harus menghindari ini, menghindari itu. Sebenarnya kuncinya di sini menurutku ya, menurutku. Kalau kita sudah meditasi, mencapai satu tingkatan yang namanya UPK, segala sesuatu itu akan tahu sendiri. Oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini. Hal ini juga saya lakukan terhadap penyanyi yang belajar sama saya. Penyanyi itu kan kadang-kadang falas. Saya tidak pernah ngajarin falas. Yang saya kasih tahu adalah bernyanyi dengan hatinya berbicara. Kalau dia sudah bisa keluar suara dari hati, falasnya hilang. Ini juga yang waktu dulu saya pernah sakit ini dulu, sakit mual. Saya pikir saya kan minum obat anti mual kan, primperan namanya. Minum masih mual. Keracunan lama-lama, saya ke rumah sakit Sumber Waras akhirnya. Keracunan. Ternyata mual itu sebabnya adalah mah. Kasih obat mah, mualnya hilang. Hilang. Jadi kalau orang nggak ngerti, kasih obat mual, primperan namanya. Keracunan saya.
masuk rumah sakit. Dokternya bilang enggak. Yang menyebabkan mual, kita cari sumbernya apa? Mah. Ya udah, obat mahnya kita minum. Banyak kan promah ada atau apa. Minum sebentar, hilang mualnya. Nah itu saya nggak tahu, sok tahu namanya kan. Bikin jadi dokter sendiri. Nah sama, kita mau ini nih, mau apa? Mau hal-hal yang baik. Kita belajar tuh teorinya. Sebenarnya kita cari sumbernya. Kita robah batin kita sebenarnya. Kita robah batin kita sekarang. Jadi meditasi, oke. Cari hal-hal yang baik, pancarin. Tapi ekstrim. Kalau begini doang nggak bisa. Kenapa ya? Saya udah menjalankan ngajarin orang nyanyi itu. Oh nyanyi saya latihannya ekstrim. Sampai bisa. Sampai dia berubah suaranya. Dan itu bisa sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Nanti saya kasih contoh. Dari yang saya pernah latihan. Itu salah satu contoh yang ini ya. Nah, kalau yang kita berhubungan dengan agama, coba agak tegas. Misalnya meditasinya, Tadi awal saya datang sini jam 5, ada kok meditasi bagus sekali. Tanpa ada program meditasi sendiri. Itu pertama setengah jam, 1 jam, lama-lama 1 jam setengah. Kalau pagi ya setengah jam, kalau takut ini kelamaan, malam udah mau tidur ya setengah jam, 1 jam. 5 menit nggak cukup. Kalau mau kita mencapai sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Oke, kita coba ini ya. Saya hanya kasih contoh aja yang sehubungan dengan lagu aja ya. Coba bisa setel nggak? Halo? Oke ya. Coba yang pertama ya. Yang awal coba. Ini dia baru awal latihan. Ah ini ya. Nah, suaranya begini ya. Sebuah lagu kasih untuk semua yang selalu di hati. Oke. Bersama harapku, seiring doaku, semoga semua berbahagia. Oke. Yang itu ya. Yang saya setelah latihan 30 kali nih. 30 kali coba deh. Saya ada kasih video tadi. Iya ini. Ini orang yang sama. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diriku tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Jadi gini ya. Oke, terima kasih ya operator ya. Jadi gini. Yang pertama itu ada falasnya. Yang diajarin bukan falasnya. Kamu nyanyi gini ya, tinggiin. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Yang saya ajarin adalah keluar suara, tapi hatinya yang keluar suara. Nanti terbentuk di sini. Hati itu kan terbentuk, jadi dia bisa ngontrol semua suara. Pada waktu kita keluar suara, dia kan kontrol. Nah itu dia. Nah sama dengan nari sebenarnya. Itu saya suka perhatiin loh. Saya ini maksudnya pemerhati dari dulu. Oh ya nari juga sama. Zaman Bribtu Norman, ingat nggak Bribtu Norman? Yang cahaya-cahaya itu. Nah waktu dia begini, ini feelingnya keluar dari tangannya. Itu orang sudah sering nari. Ditarik sama Fahar Abbas untuk nyanyi. Nggak masuk. Hatinya belum terbentuk, sedangkan ini dia udah sering dan dia populer sekali. Sekarang terakhir dia jadi tukang bubur dan sekarang nggak tahu jadi apa ya. Polisinya udah dicopot dia,
Bribtu kan dulu kan. Nah, kita harus tahu sebenarnya itu yang dilatih apa, menghasilkan apa. Nah, kalau batin itu kita harus konsentrasi, harus megang. Kita konsen, itu konsentrasi terus kita misalnya tarikan nafas, terus biarin setengah jam deh. Kalau nggak kuat 1 jam, setengah jam dulu. Nanti kita akan kontrol semua, satu badan kita kontrol. Mungkin belum pernah ada yang ngomong begini ya mungkin ya. Makanya lama-lama ya efeknya adalah kita peka. Ngeliat orang ini begini, peka banget loh. Lihat begini, ini, lihat gini. Lihat orang ini, oh orang ini sifatnya begini, terang banget. Agak terang. Waktu Bante Sombat datang tahun 80-an ya, datang ke wihara Sunter Dhammacakka. Bantenya ngomong, waktu bikin wihara, ini naikin ya, ini dulu kerajaan nih, ini naikin gini. Tahu-tahu banjir. Untung dia punya masalahnya nggak masuk, benar loh itu loh. Hitungannya banjir pas itu aja. Hebat nggak? Sebenarnya itu dari meditasi. Emang Bante Sombat dulunya sakti? Enggak sakti. Itu semua bisa. Bukannya satu orang nih bisa. Enggak, kita semua bakal ngerti begitu kalau kita menjalankan itu. Kok saya tahu misalnya, kok ngerti? Ini saya ngajarin orang padahal saya nggak bisa nyanyi loh. Saya nggak pintar nyanyi. Tapi saya kebetulan oh iya, saya punya feeling ini begini, nari harus begini. Saya kalau ditanya gimana ya saya juga nggak tahu ya. Saya dari kecil udah suka sih dunia-dunia gini, seni-seni gini. Dan saya bisa feeling, oh ya ini harus begini, nanti meditasinya harus begini misalnya. Kita harus baik, hatinya harus ekstrim baik. Jangan, oh ya biarinlah nanti saya baik lagi, nanti sekarang nggak apa-apa lihai-lihai dikit. Jangan pernah begitu. Kalau mau hasilnya maksimal, kita umurnya terbatas loh. Mau nggak kita habis ini misalnya kehidupan depannya apa? Hukum karma itu tidak pandang orang loh. Ingat ya, dulu ada namanya Cinca, cewek memfitnah Buddha. Perutnya diikat sama kayu. Terus dia bilang, ini saya dihamilin. Ayo, itu Buddha loh difitnah loh. Kok Buddha masih melewatin masa-masa begitu? Padahal kan udah jadi Buddha. Hukum karma itu pasti. Belum lagi yang Sundari itu kan, yang dibunuh terus difitnah. Itu ngefek tuh. Ngefeknya masyarakat, gila, dibunuh loh. Di situ di tempat Buddha di Jetawana kan. Ceritanya kan dia sering datang terus dibunuh karena orang iri. Banyak yang iri, kok Buddha muridnya banyak ya. Sedangkan guru yang lain mungkin dikit, berkumpul lah, bikinlah itu, dibunuh Sundarinya. Coba deh nanti deh, lihat di mana itu saya nggak tahu tuh, tapi kebetulan saya tahu. Itu menandakan, jangankan kita Buddha aja mesti kena proses hukum karma, tapi seorang Buddha tidak membuat karma baru yang negatif. Satu lagi, orang kan sering mencari, ini lo bagus lo, ini lo sakti lo, bikin kita terhindar dari mara bahaya. Misalnya dikasih apa ya? Diontin atau apa sih saya nggak tahu deh. Banyak kan, ini dari Lungpo ini. Itu kan barang ya. Jadi gini ya. Murid Buddha bernama Moggallana ya. Moggallana itu kan sakti. Sakti sekali. Moggallana itu sakti sekali. Tapi pada akhir hidupnya bagaimana? Dibunuh.
Apakah dia bisa lolos nggak dari orang mau bunuh dia? Terlalu gampang, orang yang bisa terbang, bisa hilang kok. Kenapa bisa tetap dibunuh? Karena Moggallana itu tahu itu karma masa lalu. Padahal udah arahat loh. Udah arahat. Kita kan belum, kita belum ada apa-apanya loh. Makanya aku bilang kita harus ekstrim benar. Kita harus benar. Menjalankan semua ajaran Buddha harus benar. Dan harus bertekad. Kalau cuman kayak meditasi ya masih ragu 5 menit, 10 menit, ya susah. Susah kita. Kita oke lah kita nggak meditasi, tapi konsentrasi terhadap satu perbuatan yang benar, kita harus ekstrim. Gitu loh. Cerita lagi ke Moggallana, udah arahat, dibunuh kan, dibiarin aja dibunuh. Habis itu dia mempersatukan lagi badannya, ketemu Buddha, izin, pamit, mau itu kan arahat udah mencapai nibbana ya, udah pamit pergi. Kenapa Moggallana itu karma apa yang diperbuat? Dulu cerita dulunya itu yang saya tahu ya. Moggallana itu kehidupan lama sekali ya. Menikah, terus istrinya nggak suka sama orang tua Moggallana. Dibunuhlah orang tuanya. Wah itu perbuatan neraka awici itu. Masuk nerakanya lama, terus sekian banyak kelahirannya dibunuh terus. Sampai mencapai arahat dibunuh lagi. Dan beliau tahu, ya biarin aja. Dibiarin badannya dicincang. Habis itu disatuin ketemu Buddha pergi. Satu hal lagi ya. Di lagu saya memang saya tulis sih, tapi agak ceritanya banyak lah. Makanya mesti perhatiin satu-satu lagu, saya juga nggak terlalu hafal sih sebenarnya. Kalau kita berbuat sesuatu harus tulus. Nah ini dia, jangan pakai bargaining. Contoh ya. Buddha waktu itu lagi di pinggir hutan. Paginya sama muridnya ya, rame nih muridnya nih, ada banyak murid nih, ratusan ceritanya. Terus ada pemburu masuk hutan. Sorenya pemburunya keluar, Buddha senyum. Buddha kan jarang senyum, terus muridnya tanya, Bante, kok senyum, ada apa? Pemburu itu harusnya masuk hutan tuh mati diterkam binatang buas. Udah saatnya. Tetapi ada ikan satu gelepar-gelepar, mungkin 1 ekor ikan mungkin ya, di pinggir sungai, diselamatin sama dia, ditaruh ke sungai lagi. Kita sering kan itu fangsan kan nyelamatin ikan kan. 1, mungkin 1 kali. Ikannya udah ini kan selamat kan. Habis itu karma baiknya berbuah saat itu juga dan dia selamat, dia keluar dari hutan selamat. Itu bukan murid Buddha loh sebenarnya. Ajaran Buddha ini, kita kenal Buddha dan gak kenal Buddha itu berlaku. Itu bukan murid Buddha loh. Buktinya dia lewat aja. Buddhanya lagi kumpul sama murid-muridnya dia lewat aja. Berlaku. Enggak mesti kita masuk agama Buddha, enggak. Berlaku ini. Dhamma itu ada sebelum Buddha dan sekarang pun berlaku sama persis. Buddha cuma ngungkapin aja ceritanya begini dong. Begini gini. Dharma itu kan luas. Seperti seperti banyaknya daun yang kita genggam dibanding dengan daun seluruh hutan. Kan dikit Dhamma. Tapi itulah yang bisa membuat kita mencapai kesucian. Enggak mesti semuanya, enggak mesti. Cukup sebanyak daun dalam genggaman tangan. Gitu. Nah, kembali lagi yang tadi ya, yang
nolongin ikan ya. Sekarang kita kan sering diajak function tuh. Function, saya sering perhatiin nih. Function kumpulin ribuan ikan, kadang ratusan kan. Di dalam plastik kan, oke lah. Oke, niatnya baik kan. Mau dibuka tunggu dulu. Tunggu. Baca doa dulu. Semoga kita bahagia, Bapak. Habis itu nunggu teman dulu. Ada teman belum datang. Tunggu dulu. Ikannya sebagian mati loh. Aku perhatiin, mati ikannya. Sebagian. Kenapa? Ya karena kelamaan dalam plastik. Mati. Kita tuh bergening loh, tau gak lo? Aku lihat ini niatnya apa ya ini ya? Niatnya nolong ikan apa bergening sama itu? Enggak perlu sebenarnya. Proses karma itu berjalan langsung sendiri. Enggak perlu kita doa-doa, enggak ada itu. Doa itu kalau bisa membuat sesuatu jadi perubahan apa gitu ya. Yang banyak doanya lebih manjur. Gimana yang main bola, kalau misalnya kan kedua kesebelasan, dua negara, dua-duanya berdoa. Ya gimana? Bingung lah siapa yang menang. Enggak. Kalau mau pintar harus berlatih. Orang pintar itu berlatih bukan berdoa. Berdoa ya buat kita ini. Buat kita tambah semangat, tambah apa, itu benar. Tapi dengan berdoa jadi pintar, itu enggak. Ada yang enggak dulu. Waktu dulu saya tahu apa, dibakar kertasnya, diminum itu. Enggak. Kita harus melalui proses, itu melalui proses. Enggak bakalan kita jadi apa kalau enggak ini enggak. Ya cuman sementara itu ya, banyak sebenarnya cerita Buddhis ini. Kan saya kan sesuai dengan pengalaman hidup ya. Oke, mendingan ada pertanyaan enggak? Ya, demikian sharing Dhamma bisa disampaikan oleh Ko Joki. Nanti kita akan ada saat untuk tanya jawab. Tanya jawab bisa disampaikan dengan dua cara. Bisa secara langsung ataupun melalui WA di 081199210098. Sekali lagi saya ulang di 081199210098. Sambil menunggu pertanyaan masuk kita nyanyikan lagunya Ko Joki. Oke, kita nyanyikan lagi lagunya Ko Joki yang berjudul Sang Bagawa. Ko Joki harus nyanyi. Saya buat ini tahun berapa ya? 90 atau 91 ini. Udah berapa tahun tuh? 35 tahun ya. 35 tahun lalu. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan ke nirwana. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia.
ajaran mulia Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan ke nirwana. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia, bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia, berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia, arungi dunia. Saya bikin lagu ini awal tahun 90, bulannya Agustus, saya masih ingat. Tanggalnya sekitar tanggal 2 kali ya. Waktu itu saya lagi dapat masalah ini. Wah, stres saya waktu itu, stres banget. Terus saya bikin lagu ini, malam-malam saya bikin lagu ini. Bersujud kita, hidup di dunia bukanlah mimpi. Waktu itu ada lagu itu ya, dunia ini panggung sandiwara ya. Oh iya, bukan itu. Itu lagu saya, Deng Ledek ya. Yang lagunya Ama Albar, dunia ini panggung sandiwara. Saya bikin, dunia ini memang bukan sandiwara, dunia ini bukan mimpi. Aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti. Kita memang berbeda dengan ajaran yang lain ya. Yang lain kan ada sosok satu ngatur kita dari lahir sampai mati. Udah jalan hidup begini. Udah, kalau kita enggak, kita cuman tidak bisa ngatur lahir di mana. Tapi kita bisa ngatur, kita bisa buat bagaimana cara kita mati loh sebenarnya. Lahir kita nggak bisa apa-apa. Namanya kita nggak ada kekuasa lagi, taruhlah lahir di sini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi seterusnya hidup kita bisa bikin kita mau seperti apa. Ya makanya aku bilang tadi itu kita tidak mengenal worship sebenarnya. Pemujaan, muja terus berdoa, minta. Kita nggak kenal itu. Kita berlatih. Buddha saja masih kena loh. Seorang Buddha guru kita loh. Lah gimana kita? Moggallana segitu saktinya aja kena. Ujungnya di akhir hidupnya dibunuh rame-rame. Baru habis itu. Gimana kita? Gimana kita cuma minta apa? Minta ini, oh ya selamat ya, pakai ini selamat. Selamatnya bagaimana? Orang yang sakti aja nggak bisa. Selamat bagaimana? Tapi kalau yang lain ya, konsep yang lain, oh ya ini memang apa? Maksudnya itu kalau keadaan begini, meninggal begini karena memang sudah rencana. Oh di kita nggak ada. Beda konsep sebenarnya. Nah, tapi kita bisa dikasih tahu cara untuk bahagia. Bahagia dulu deh. Sebenarnya yang dituju itu bukan bahagia. Sebenarnya keseimbangan batin sebenarnya. Kalau kita batin sudah seimbang, bahagianya itu lewat.
Yang kita tahu kan sekarang cuma bahagia doang. Sebenarnya UPK. Lihat, oh ya tahu, ini sadar, ini. Ketawa pun, makanya gue bilang ketawa aja udah enggak orang itu. Karena udah tahu, ini senyum paling ini enak jalan hidup. Waduh, gila kalau kita sampai dari umur segini kita mencapai itu, kedepannya wah gampang hidupnya. Sebenarnya masalah itu seperti awan, pesawat. Masalah tetap ada, awan itu di atas itu tetap ada. Masalah di dunia ini tetap ada. Pesawat lewat kan, kalau dia nembus awan, gitu. Nah kita baru nyampe itu, makanya kita kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia, gembira. Kalau dapat yang sesuai dengan kita mau, wah bahagia banget tuh. Karena kita masih dalam masalah ini, yang sebenarnya terjadi harusnya adalah pesawatnya naik ke atas. Lancar, beng gitu. Awannya di bawah. Nah, kita bikin batin kita naik sebenarnya. Itulah bisa dari meditasi itu. Kalau Buddha udah bisa melihat, oh ini cepat nih, ini cepat nih. Oh ini cepat, ini lama nih. Ada beberapa yang Buddha senyum. Waktu itu jenderal perang, menang perang, terus bikin pesta. Buddha lewat. Buddha lihat jenderal itu kan senyum. Muridnya kan bingung kan, kok ngelihat orang itu senyum. Tanyalah. Buddha bilang, sebentar lagi jadi arahat. Buddha yang bisa bilang begitu, kita mana mampu. Saya bisa kalau hanya sekedar nyanyi. Tapi ngelihat orang mencapai kesucian saya juga nggak bisa. Kalau nyanyi saya bisa. Oh ini cepat nih, ini cepat, ini lama nih saya bilang. Karena itu udah bidang saya, maksudnya udah saya tekunin. Udah puluhan tahun saya tekunin di sini. Tapi kalau mencapai kesucian ya enggak. Benar, jenderal itu pesta. Terus mungkin cewek-ceweknya kan banyak tuh dayang-dayang. Ada yang mati atau apa, dia lihat gini, dia bingung dia. Kok mati? Kok bisa mati ya, cakep ya. Terus tergugah. Wih, gimana gitu, terus ketemu Buddha ajarin dia mungkin meditasi atau apa, nggak lama kemudian jadi arahat. Nah kenapa bisa tahu? Ya Buddha, ya gimana? Ya tahulah, seorang Buddha ya tahu, jangankan begitu, kelahiran dulu, berkalpa-kalpa aja tahu. Kan ceritanya tahu kan, asal manusia aja tahu, tapi bukan asal kehidupan ya, asal manusia di bumi ya, dari alam cahaya katanya. Tapi yang sebelah kan dari ini ya, dari sosok ini. Tapi ada lagi loh, sebenarnya awal penciptaan manusia loh, itu ketemu di daerah Irak. Dia punya ini, prasastinya, gulungan berita-beritanya seperti apa ya namanya itu ya, catatannya. Itu dari makhluk luar, namanya Anunnaki. Pernah dengar nggak? Anunnaki. 404, ceritanya gini. Dulu 2000 tahun sebelum Masehi, ada satu daerah sangat maju di dunia. Di mana-mana itu sangat maju. Karena dia bisa matematik, bisa pengairan, hitungan jam 60 menit, 60 detik, itu dari daerah itu. Dari 2000-3000 tahun yang lalu itu, konsep 6 itu, 60 detik, 60 menit. Nah itu dari situ tuh, matematiknya apa-apa, udah jago dia. Katanya piramid juga efeknya dari situ, piramid, katanya. Nah peninggalannya masih banyak, itu dibangun 2000-3000 tahun yang lalu daerah situ. Seperti tempat pemujaan, gedung, tapi dia punya itunya presisi. Batu-batunya, gimana zaman itu orang bisa naik begitu, segede itu. Terus gimana bikinnya? Nah ceritanya gini, tahun 1849, ada dua versi ya, tahun 1849,
ada dari Inggris nih ketemu tuh peninggalannya, catatannya. Tapi ada yang bilang 1843 itu dari Prancis. Nah, habis itu diteliti sama yang namanya Zakaria Chitsi, mungkin namanya Cinsi ya, dari Azerbaijan. Nah, barusan meninggal tuh orangnya. Dia lahir 1906 sampai meninggalnya 2002. Dia bikin buku Planet ke-12 tahun 1976 ya kalau nggak salah ya. Nah, ceritanya gini, setelah dia mengamati itu, catatan itu. Dia mempelajari itu 30 tahun. Nah, ceritanya gini ya. Itu memang benar loh, ada catatannya. Dan itu diteliti. Nah, 445.000 tahun lalu ada alien katanya datang ke situ dari planet Nibiru namanya. Planet Nibiru, terus datanglah ke Mesopotamia. Mesopotamia artinya itu tanah di antara dua sungai, Sungai Tigris sama Efrat. Itu daerah subur. Nah, mereka mencari emas, di situ ada emas katanya. Mereka datanglah. Tinggi alien itu sekitar 2 meter sampai 3 meter. Mereka bawa budak, tingginya puluhan meter buat gali emas. Nah, itu dari catatan itu ya, dibahas. Nah, habis itu ini ngeberontak, namanya bangsa Igigi namanya. Ngeberontak, dibunuh semua yang alien yang dibawa, yang budak itu. Sekarang gimana buat gali emas ya? Dibikinlah DNA makhluk baru. Jadi diambillah manusia purba di sini, dicampur DNA dia, jadilah manusia. Itu ada loh, teori itu loh. Dan catatannya ada lagi. Manusia pertama namanya Adamu. Bahasa Ibrani namanya manusia ya itu ya. Terus diambillah tulang rusuknya. Dibikinlah satu. Pertama manusia itu steril, nggak punya anak, nggak bisa melahirkan. Dibikinlah Taman Eden katanya di situ. Itu ada loh. Dan ini ada catatan ininya peninggalannya. Makanya agama-agama banyak cerita mirip ya. Kalau itu dari buku yang ditulis sama orang. Nah, kalau kita beda. Kita coba kita fokusin aja. Itu banyak deh cerita itu deh. Sampai dia Nabi Nuhnya. Kenapa Nabi Nuh itu ada banjir waktu itu? Karena planet Nibiru dia 3.600 tahun mendekat ke bumi dan itu bikin banjir. Nah, udah tahu banjir, disuruhlah ada satu makhluknya yang bilang, "Kamu bikin kapal." Yang satu lagi kan ini ada beberapa kan banyak makhluk itu kan alien itu kan. Udah banjir, sebagian pulang ke Nibiru, sebagian masih di bumi katanya. Dan terus datang lagi alien-alien lain. Sekarang mau dibuka ya sama Trump ya. Catatan tentang UFO ya. Sekarang mau dibuka. Tapi saya sih itu cuma cerita aja ya. Kita hanya sekilas aja, nggak ada hubungan sama kita kan. Tapi cerita ini benar adanya. Udah saya lihat berkali-kali kok. Ada bukunya. Dan ada peninggalannya di daerah Sumeria. Itu kan Mesopotamia itu kan ada empat bangsa ya. Akardia, Babilonia, Sumeria, satu lagi Asyur. Nah, yang ngetop itu sebenarnya Sumeria ini. Sumeria ini udah hilang, diserbu sama Akardia sama Babilonia. Udah ini, tapi peninggalannya masih ada. Banyak loh di dunia ini yang kadang-kadang kita bingung loh. Salah satunya di Peru. Peru itu di atas gunung ya, 3.000-an meter, ada bangunan bagus banget. Gimana naiknya tuh? Batu-batunya itu loh. Dia bisa bikin seperti ini, nggak ada semen, nggak ada apa, tapi bisa loh. Bisa dirangkai dan nutup, misal batunya begini, satu lagi nyambung lagi. Dan bisa bentuk bangunan. Kalau di daerah Mesopotamia ini, itu dewanya masih ada, tinggi, besar, kurang lebih segitu.
Dan mereka nganggapnya itu dewa atau Tuhan. Matanya bersinar. Nah, kalau kita kembali lagi ke kita ya, kita nggak bahas gituan deh. Kita nggak bahas gituan, kita bikin kalau mau mencapai maksimal hidup kita sekarang ini, apapun namanya, fokus konsentrasi di hati kita. Fokus konsentrasi, apapun namanya, mau kesucian kek, mau apa kek, fokus ke itu. Buktikan omongan saya 2 atau 3 bulan. Berubah. Seperti saya bisa duga penyanyi ini, kamu kurang ini, kamu latihan begini, kamu latihan keluar suara begini, nanti kamu akan merdu. Nah ini juga saya bisa ngomong. Coba. Bahagianya itu bukan bahagia tapi seimbang. Jadi kita naik batinnya. Kita naik, oh ya udah gini ya. Kita bisa menghadapi masalah-masalah kita. Masalah tetap ada. Tapi kita bisa dengan secara benar, secara tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dari kita. Kalau mungkin dari tempat lain mungkin pemujaan itu ya, worship. Kita nggak kenal pemujaan. Bolehlah kita muji boleh. Tapi itu karena rasa bersyukur kita. Saya ada kok bikin lagu pujilah dia. Ada. Karena saya kagum, bersujud kita pada Sang Bagawa. Ya karena waktu itu saya stres loh. Waktu kejadian itu saya stres, saya tulis. Saya lepasin ke sini. Terus saya tulis lagunya. Ini lagu ini formatnya seperti Hadirkan Cinta yang saya buat tahun 95-96 ya. Itu tahun 91, 95-96. Iya, 5 tahunan kemudian saya bikin lagi lagu yang formatnya sama, bait, chorus, ref, kayak gitu. Kadang-kadang saya mau bikin lagi lagu seperti itu, nggak tahu bisa apa enggak ya. Udah beda, lagu saya sekarang udah beda ya. Kok dulu saya udah nggak bisa ngulang lagi, untung loh. Saya udah sempat bikin lagunya. Semoga bermanfaat. Saya sih nggak berharap apa-apa ya, nggak berharap apapun. Tapi tujuan saya bikin ya semoga bermanfaat buat orang lain. Oke, coba ada. Baik, ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh? Oke. Silakan Vincent. Satyohotu Namo Buddhaya Pak Namo Coki. Buddhaya, Ya, terima kasih sebelumnya atas damai lisan yang disampaikan, sangat luar biasa sekali Pak Coki. Saya izin bertanya Pak Coki, ada beberapa sebenarnya. Jadi pertama gini, saya terpikirkan ide, menurut Pak Coki bagaimana ya? Jadi kayak ajaran Dhamma ini, ajaran Sang Buddha ini sangat bagus sekali. Dan alangkah baiknya jika ajaran Sang Buddha ini dikenal lebih banyak orang ya dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah istilahnya dari suta-suta ataupun khotbah Sang Buddha. Jadi concern juga melihat potensi dari ajaran Sang Buddha ini untuk menyadarkan umat manusia. Tapi masalahnya banyak ibaratnya minim literasi dari masyarakat gitu yang jarang membaca misalnya. Jadi ibaratnya ada khotbah Sang Buddha, suta-suta, tapi karena jarang membaca jadinya tidak banyak yang tahu maknanya gitu kan. Nah saya terpikirkan misalkan kalau misalnya bikin suatu lagu, tapi itu istilahnya liriknya itu adalah benar-benar persis dari suta-suta Sang Buddha. Misalnya contoh dari syair Dhammapada, itu dijadikan liriknya, ibaratnya syair Dhammapada itu dijadikan lirik lagu, dan istilahnya ya anggapannya ditambahkan melodi gitu kan. Nah pertanyaannya itu, jika ibaratnya dilakukan demikian menurut Pak Coki, satu, apakah bertentangan dengan Dhamma, sah-sah saja atau tidak, atau misalkan dilakukan dengan cara demikian, kita membuat ibaratnya terjemahan suta Sang Buddha itu menjadi sebuah lagu, plek gitu ya, supaya tujuannya supaya orang kenal Dhamma, sesimpel itu. Ya, kemudian itu istilahnya bisa dikategorikan ibaratnya penistaan tidak. Nah, jika misalkan tidak, sah-sah saja gitu kan, bagaimana menurut Pak Coki, misalkan ada ide seperti itu untuk direalisasikan, contoh dibikin menjadi sebuah lagu, kemudian
dipromosikan di channel gitu kan, supaya orang banyak lebih mengenal Dhamma. Jadi biarnya dengan lagu Dhamma ini sangat menarik buat orang untuk selain ibaratnya enak denger lagu, tapi ada maknanya, suta lagi gitu kan isinya gitu. Itu bagaimana menurut Pak Coki? Lalu kedua Pak Coki, dari misalkan Pak Coki selama berkarir ini gitu kan, ibaratnya berkarya sangat banyak sekali. Pernah nggak kayak menghadapi kayak situasinya ada hatersnya gitu? Jika misalkan pernah, bagaimana Pak Coki ibaratnya menyikapi para haters tersebut yang misalkan Pak Coki berkarya, kemudian ada yang nggak senang, diserang karya Pak Coki gitu kan. Itu kan kalau misalnya ibaratnya masyarakat umum gitu kan, itu ibaratnya digituin, misalnya di komen yang ibaratnya pedes-pedes gitu kan, netizen gitu, kemudian jadi down gitu kan. Nah itu ibaratnya kita mencoba berkarya, tapi karya kita diserang oleh haters, sehingga kita jadi down, jadi ibaratnya malah pikir aneh-aneh gitu kan. Nah jika misalnya menghadapi hal-hal tersebut gitu kan, kita berkarya, lalu karya kita diserang gitu kan, apalagi sampai ibaratnya langsung ke personal kita gitu kan. Bagaimana ibaratnya menurut Pak Coki baiknya menyikapinya, dan juga apa ibaratnya yang harus ibaratnya bisa kita lakukan supaya kita ibaratnya kebal dengan istilahnya, misalnya mau haters mau serang kayak kita kayak gimana pun itu nggak akan berpengaruh terhadap kita, dan kita bisa terus berkarya dalam kehidupan kita ya untuk Buddha Dhamma, dan juga supaya kehidupan bisa lebih baik lagi tuh untuk banyak orang. Itu saja, terima kasih Pak Coki. Ya, Saat itu Namo Buddhaya. Ini pertanyaan pertamanya soal syair ya. Dhamma itu bukan punyanya, sebenarnya gini loh. Yang namanya Dhamma menurut saya ya, itu hal-hal yang benar. Misalnya gini. Ada tukang sulap nih ya. Ya, misalnya diginiin, telur. Misalnya kan, telur itu dari mana? Dari gini enggak? Diambil dari ini enggak? Bukan. Telur dari mana? Dari ayam. Nah, Dhamma itu bercerita, telur itu ya dari ayam, ini sulap. Enggak tahu ditaruh di mana telurnya, keluar telur di tangan. Nah, kembali lagi ya. Dhamma itu adalah kebenaran. Kebenaran yang menyatakan, misal nih, kamu jangan melakukan hal buruk itu ya, nanti kamu jangan nipu ya, nanti akan kena hukum karma. Apa iya mesti Buddha yang ngomong berhukum karma berlaku? Ya enggak kan? Sebelum Buddha pun itu sudah ada, dan itu menjadi hukum abadi dunia. Nah, yang syair-syair itu adalah yang Buddha ajarkan untuk mencapai kesucian, dan itu hukumnya sudah ada. Apakah agama lain enggak bikin begitu? Ada juga sama, tapi mungkin mereka tidak sampai kamu berbuat salah itu nanti ada hukum karmanya loh. Mungkin mereka ya, udah kamu berbuat salah nanti kamu berdoa nanti diampuni. Kita enggak ada yang ngampuni, siapa ngampuni kita? Makanya ada sesosok nabi pun bisa dibunuh, bisa diapa. Mereka bilang kan, oh ini misalnya apa, di kita enggak. Beda, konsepnya beda. Kita memang bilang itu hukum karma. Buddha difitnah hukum karma. Buddha bisa jelasin. Waktu Sundari dibunuh, Buddha jelasin. Dulunya bagaimana. Dulu misalnya si Cinca, fitnah dia. Ini hamil, dalamnya isi kayu, terus jatuh kayunya. Itu Buddha bisa jelasin. Dulu dia pernah memfitnah Paceka Buddha. Tapi setelah jadi Buddha, proses kedepannya sudah nggak ada lagi yang bisa menghasilkan karma buruk. Cuman itu aja. Nah, Dhamma itu seperti apa? Dhamma itu kebenaran, hal benar. Kebenaran itu kalau kita bikin lagu, kira-kira karma buruk nggak? Ya enggak. Aku pernah kok bikin
berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha pernah, 3 permata. Ada, saya mana yang mana ya? Kamu tahu nggak itu kitab suci itu terjadinya bagaimana? Ditulis. Enggak dari ini tok, ini banyak nulis ya. Dan ada perubahan lagi. Kitab suci itu ditulis loh, ditulis dan nulisnya itu enggak langsung. Mungkin setelah kalau Buddha ya, kita bicara agama kita aja ya, Buddha udah parinibbana, udah sekian tahun, ratus tahun baru ditulis. Ditulis karena memang mungkin banyak mencapai arahat, jadi agak benar, itunya tepat loh, aku perhatiin loh, bagus loh. Nggak bilang ini, nggak bilang, tapi benar, intinya benar. Ditulis, nah nulisnya kan sesuai dengan hati yang menulis juga. Tapi kebenaran, boleh nggak ya bikin itu? Aku rasa boleh-boleh aja, kenapa ya? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Dan yang kebenaran yang lain juga ditulis juga sesuai dengan lagu dia, nggak ada apa. Yang penting niatnya baik, niatnya kita nggak pelintirin. Misalnya Buddha menyuruh, misalnya ya, mencaci maki orang yang tidak sealiran sama kita, dipelintirin. Misalnya ada kalimat apa dipelintirin, kita sebar-sebarin. Wah itu nggak boleh. Wong Buddha aja ada murid dari guru lain datang aja, udah belajar, saya mau belajar sama guru Buddha, boleh? Terus apakah perlu saya pindah guru? Enggak perlu, enggak perlu. Pokoknya kita jalanin hal yang baik, udah titik. Buddha ngajarin kok. Makanya saya bilang coba kita ekstremin dikit. Yang soal-soal yang sair-sair gitu, bagus sih, tapi kebetulan saya lebih condong ke praktek. Bagus sih. Nanti kalau misalnya batin udah naik gitu ya, sudah mencapai satu keadaan, kita bisa mengerti loh yang ditulis itu semua loh. Kita ngerti, oh ini begini, oh ya benar, oh ini benar. Kita kan bilang begitu. Sekarang kita baru ngafal. Karena kita belum ngerti. Tapi kalau sudah batinnya udah ini, oh iya benar ya ini tulisannya, ini benar ya. Oke, itu yang kedua tadi bilang, apa ya tadi ya? Yang kedua, hah? Oh haters. Waduh, haters itu ya, saya kan bikin tahun 86 ya. Wih, dulu banyak banget hatersnya. Banyak lah. Mana saya mikirin saya mesti biayain nih, mesti bayar musik nih. Terus mesti ke studio bayar operator, itu satu hal ya biaya ya. Belum lagi orang ngomong. Sampai kemarin juga masih ada hatersnya. Macam-macam. Kamu lagu menjerumuskan orang ke neraka ya. Aduh. Tapi lama-lama saya kok agak kebal ya. Udah puluhan tahun saya digituin orang. Diemin aja lah, udah terus habis itu lama-lama enggak, saya udah enggak perhatiin itu lagi. Ada yang ngomong kemarin, belum tahun lalu masih ngomong lagi, nanti lagu itu kamu bikin orang masuk neraka ya, emang kamu yang punya kunci surga, aku bilang. Aduh, minta ampun udah, enggak. Terus ada lagi yang di YouTube, kok kamu bikin sombong amat sih tulisan ciptaan Joki gini-gini. Itu bukan saya masukin, secara secara umum lah ya, secara yang benar, hal yang benar, kita masukin, kita bikin lagu orang, kita mesti tulis ciptaannya loh. Sekarang di TV udah tulis loh, di TV bikin aturan semua lagu yang masuk TV, yang dinyanyiin sama orang, ditulis ciptaan siapa. Kemarin saya dibilangin kamu sombong amat sih, padahal bukan saya loh masukin ke YouTube loh, orang-orang kan masukin. Itu kayak saya dong lagunya dong, misalnya dibilang gitu kan, kayak saya lagunya dong. Kamu tahu nggak? Cuma saya nggak mau ngomong, lagu dia nggak ada di YouTube. Cuman saya kan nggak sampai hati buat ngomong. Oh iya, saya udah lewat gitu. Kamu ini tahun berapa nih? 2026 ya? Saya ngalamin hal itu dari 86, kebayang nggak 40 tahun? Udah lewat saya. Udah lewat lah, udah lewat itu. Dulu saya stres mikir gitu,
banyak banget gosipnya. Jadi orang dikenalnya banyak ya. Belum gosip ini, belum gosip. Saya penyanyi, saya kan dulu kan cewek-cewek ya. Ih, gosipnya ini, gosip itu. Lama-lama penyanyi saya juga kebal. Udah nggak ada gosip baru udah. Banyak hater semua apa juga, orang iri juga ada, serang kita juga ada, sampai sekarang juga ada, cuekin aja lah. Bilang lagunya begini, bilang aduh udahlah. Yang penting bermanfaat ya. Saya bikin begini ini saya nggak minta apa-apa, saya bilang. Yang penting bermanfaat. Saya bikin ini dengan secara sepenuh hati waktu saya bikin lagu. Udah saya maksimalkan, udah saya adakan lagunya, semoga bermanfaat. Ayo, mau buat apa? Saya udah bikin lagu, saya tinggalin. Makanya saya nggak terikat, nggak mau rasa gimana, karena saya tinggalin. Kayak apa ya? Kayak kita barang aja ya berarti ya. Kayak sesuatu aja. Udah kadang hidup, kadang enggak. Lagu Sang Bagawa hidup ya. Lagu saya yang lain kan saya bikin taruhlah sekitar 100 lah ya. Yang hidup separuh. Yang lainnya kan enggak terlalu. Makanya itu enggak semuanya hidup. Sang Bagawa hidup, Hadirkan Cinta hidup, Sang Guru hidup, Lentera Dunia oke. Tekad Siswa Sang Buddha oke. Bila Mengenal Sang Buddha barusan terkenalnya, lagu itu tahun 98 saya buat. Terkenalnya barusan ya, setelah dinyanyiin ulang. Udah lewat itu, haters sudah lewat lah. Semoga jangan ada lagi, capek saya. Saya juga capek, tapi udah 40 tahun udahlah. Udah agak kebal-kebal dikit lah, 40 tahun, lama juga kan. Ya oke, makasih. Ada lagi nggak? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ko Joki. Iya. Namo Buddhaya, mau tanya lagu Hadirkan Cinta banyak dinyanyikan oleh artis-artis. Lagunya terinspirasi oleh apa? Ini lagu Buddhis yang universal kah? Adakah lagu lain lagi yang bersifat universal? Terima kasih. Apa itu Hadirkan Cinta ya? Hadirkan Cinta. Tahu kan lagunya ya? Tahu ya? Enggak? Gitu ya. Tahun 95-96 ya. Saya kan suka ini. Waktu itu zaman demo Presiden Soeharto. Lewat enggak nih? Ada yang ngalamin itu enggak Presiden Soeharto? Anak kecil mungkin enggak tahu ya. Presiden Soeharto sering demo. Saya sering lihat itu. Terus kerusuhan, parah itu. Itu belum tahun 98 loh. Tahun 95 mulai. 94, 95 juga udah mulai demo-demo. 96 itu gedung PDI diserbu. Sebelahnya P3 ya, tapi nggak ada yang bantu, ada yang mati kali itu orang. Banyak itu. Datang berapa mobil itu. Itu politik semua itu. Terus demo-demo, terus mahasiswa naik ke mobil itu ke atasnya, bus itu atasnya, demo teriak-teriak sampai ke Monas. Dari HI saya liatin orang demo tiap hari, zaman Soeharto tuh, Presiden Soeharto. Terus saya tulis lah, sebenarnya apa ya orang cari ini ya? Rame itu tiap hari itu, nggak tahu saya gimana orang kerja waktu itu. Saya tulis, pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup kita ya? Pancarkanlah, apa ya syairnya? Saya juga nggak hafal itu. Apa sih? Tebarkanlah apa pancarkanlah ya? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Ya kan? Oke. Iya, itu sebenarnya saya nanya, itu sebenarnya pada tahu gak sih? Kita ini hidup ngapain sih? Demo parah loh mahasiswa waktu itu loh. Wah hidup mati itu. Di atas bus lah teriak-teriak setiap hari. Tahu gak ya? Hidup kita itu buat apa ya? Lahir begini, kita lahir begini. Kerja. Ke wihara, kerja. Kita tahu gak mau ngapain? Apa hidup begini aja?
Nah saya tulis, pernahkah kita renungi? Renungi pernah apa enggak? Enggak tahu saya. Tapi saya sempat itu sih, oh ya pernah enggak kita renungi ya? Kita ini mau kemana ya? Terus tebarkanlah, itu saya udah tulis tuh, tebarkanlah cinta kasih, pancarkanlah ya. Mana? Oh iya, tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Itu saya udah tulis. Tahun 90-an ini. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Nah itu dia. Mbok ya jangan ribut kupikir ya. Kita baik-baikin aja. Tapi serem loh waktu itu loh, serem banget itu. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Waktu itu saya kan suka kadang-kadang keluar malam ya. Pulang kerja jam 5, jam 6. Terus lewat jalan, saya tuh tinggal di Gajah Mada, di Krukut. Lewat itu malam-malam, wih kemilau. Namanya umur saya waktu itu baru berapa ya? 20-an tahun waktu itu saya umurnya. Kalau nggak salah, saya bikin lagu pertama tuh umur saya masih belasan loh. Belasan tahun loh. Saya udah bikin. Nah umur 20-an saya lihat orang-orang itu, saya udah berpikir nih, kemilau ya. Dia punya lampu-lampu jalanan. Wih bagus ya. Wih malam-malam namanya umur 20-an beda ya. Kemilau dunia, saya gambarin begitu. Wih kadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Saya kadang sama temen, yuk pergi yuk malam yuk, kemana? Kesini yuk. Wih, pernah lah saya ke diskotek dulu. Wih, lampunya. Nah saya tulis lah situ, gile kemilau ya, kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta rasakan palsunya dunia. Ini, abis itu paginya saya suka lihat orang teriak-teriak di Monas, demo-demo. Aduh, mereka nganggap ini semua pokoknya harus begini tuntutan ini. Nah itu palsunya dunia saya bilang. Hatinya meronta, saya gambarin meronta. Karena nggak puas mahasiswa, gabungan mahasiswa kan. Dari UI, dari mana, Trisakti kan itu dulu. Yang mati itu kan ditembak itu akhirnya. Solusinya apa? Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagia. Itu solusinya saya tulis. Jauhkan diri dari amarah di hati. Kenapa saya tulis amarah? Karena banyak yang ribut, banyak yang teriak-teriak. Jauhkan diri dari amarah di hati. Coba jauhkan diri dari emosi-emosi apa. Ribut. Aduh, demo, bawa toa, naiknya bukan di dalam bus tapi naiknya di atas. Di atas bus itu mereka duduk di atasnya, paling atas, gerombol. Kalau busnya ngebut dikit jatuh, semua tuh mati kali itu orang. Agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Itu ceritanya tahun 90-an. Saya udah buka lagu ini. Itu lagu saya tuh rata-rata sebagian itu ada ceritanya itu. Ini untuk ini lagu ini doang nih. Hadirkan cinta. Lagu lain ada ceritanya juga tuh. Aduh, kalau ceritanya lagu Bila Mengenal Sang Buddha itu, tahu nggak lagunya? Gimana sih lagunya ya? Oh iya benar, maaf ya. Saya pusing lagu saya sendiri aja, saya nggak hafal. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya. Itu buat nyindir orang yang KTP-nya Buddhis. Kan bila kau telah mengenal Sang Buddha, KTP mana Buddhis? Sombong amat nih orang ya. Mentang-mentang merasa punya duit itu sombong banget ya. Atau merasa cakep. Kalau anak muda kan merasa cakep umur masih 20 tahun. Kalau anak cewek kok umur 20 pasti cakep itu. Umur 15 sampai 25, 30 ya kayak bunga mekar dah. Atau cowok sama aja sih, cowok cewek ya sama, masih muda. Atau orang konglomerat kaya-kaya. Iya, bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya. Terus apa lagi saya? Oh ya, tentang cinta dan kasihnya yang ku sangat
indah. Nah, saya aja lupa loh. Saya jarang nyanyiin. Makanya saya bilang saya udah bikin lagu, saya udah lepas, saya tinggalin lagunya. Terus apa lagi? Oh, kepada seluruh isi dunia, bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya. Terus? Oh, tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Oh iya tuh, semua pasti adalah karma. Tes, udah dimatiin. Selesai kali. Tes, oh, wah, saya pikir dimatiin, kejam banget ya. Dia ngusirnya pakai cara matiin ya. Saya pikir sih, saya kan nggak tahu di sini, saya baru pertama kali soalnya. Wih, saya pikir nih caranya begini nih. Kaget juga saya baru pertama kali. Itu kan saya tuliskan tentang perbuatan yang benar dan yang salah, semua pasti ada karmanya. Iya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Kita itu aduh, udah sekarang praktek aja lah. Kita kuatin batinnya, kuatin. Ayo. Kalau cuman ngafal ini, hafal itu, aduh, aku pusing juga. Kemarin juga aku ngomong ke mahasiswa itu. Kemarin kan jadi dosen tamu 2 hari yang lalu di Nalanda. Aku tanyain, kamu meditasi berapa lama? 5 menit. Kapan? Pagi hari. Cuman sehari 5 menit. Itu wajib dari kampus kali. 5 menit mana cukup. Gak cukup 5 menit. Dulu saya pernah loh waktu retret loh. Berjam-jam. Apalagi waktu saya di Bakom. Jam 4 pagi, teng, bangun. Meditasi sampai jam 9 malam. Sampai kepala saya kena bantal. Hilang saya. Gak ada semenit. Hilang loh. Besok pagi saya pulang. Saya gak kuat. Tapi saya berubah seminggu. Nah itu aja saya meditasi 1 hari berubah aja seminggu. Ini gimana ini? Meditasi kagak, ngakunya agama Buddha. Terus pernah yang meditasi agama lain pernah tuh. Saya, ini kisah nyata ya. Yang dari agama sebelah sih, pimpinannya si Romonya. Meditasi di tempat kita. Di tempatnya mungkin gak ada sinyal kali, di daerah puncak kali. Lama itu 2 minggu atau berapa, padahal dia udah tingkatan atas loh. Udah pemimpin dia. Dibawa sama itu kali. Ipar saya kan agama lain. Tapi lama-lama bikin wihara juga dia. Karena adik saya Buddhis kan. Waktu dia kawin, waktu dia pacaran, adik saya udah ngomong. Saya mau cari pacar yang bisa bangun wihara. Loh, mana bisa? Saya kan bukan Buddhis. Nggak bisa lah. Lama-lama beneran loh. Dia bikin wihara sekarang, jadi ketuanya lagi. Tapi masih bukan Buddhis sih. Lama-lama ketua yang agama dia itu dibawa meditasi ke itu. Nah, perkumpulannya nyari kali. Di sana sinyalnya nggak bagus. Dia pecat langsung. Kok meditasi di sini? Dibawa akhirnya ke tempat mereka meditasinya. Kita yang Buddhis ini yang itulah. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya. Itu pasti ya, padahal nggak pasti loh. Cuma saya tulis saja begitu. Orang yang nyanyi nggak sadar ya. Padahal itu buat ngomongin mereka itu. Nyanyi se-Indonesia nggak sadar loh itu lagu lo. Padahal itu nyindir bener ya. Pastilah kau mengenal ajarannya. Padahal KTP-nya Buddhis, ngakunya Buddhis, itu lagu buat nyindir. Tapi nggak berasa ya, nggak ada yang berasa ya. Berarti lagu lah. Belum lagu lain loh. Sebenarnya lagu saya ini ada sebabnya semua saya bikin. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang nyanyi paling kenceng ntar boleh foto bareng Ko Joki. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebar
cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya mau tambahin dikit ya. Mungkin saya ini kelewat polos kali ya. Ini bayangin ya, saya ada cerita, bayangin nih. Semut ya, kita naruh gula di toples, kita tutup. Kita tulis labelnya tuh garam. Gula itu, kita tulis labelnya garam. Semut tahu nggak itu gula apa garam? Tahu kan? Padahal labelnya garam loh. Ya alam baca kita gitu, nggak peduli kita validasi kah atau ngomongnya nggak bener kah, alam tahu hati kita dan itu berlaku karma di situ. Makanya saya kadang-kadang dulunya saya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ambil apa mau gimana ngomong apa enggak, karena alam baca hati kita. Seperti semut tadi, semut ditulis labelnya garam, tetap aja itu gula. Kurang lebih begitu ya. Maaf ya, udah saya mungkin ada salah-salah ngomong, gak pintar bicara, saya minta maaf. Ya udah, makasih. Baik, kami segenap pengurus Wihara Pluit Dharma Suka dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih untuk Ko Joki untuk sharingnya.